di dalam Kristus berlaku hukum roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mengetahui kebenaran di sini, kata mengetahui itu pakai akar kata ginosko yang artinya mengetahui terus secara progresif mengetahui. Ya, ini bicara tentang pengenalan akan Kristus. Saudara kalau jadi Kristen, saudara harus belajar firman, harus mengasihi Tuhan, dan terus bergaul dengan Tuhan, makin hari makin kenal Dia. Ginosko, mengetahui siapa kebenaran itu. Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita. Shalom, saudaraku. Saudara, hari ini kita memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Jadi, 81 tahun yang lalu, di tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah bangsa Indonesia. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari firman Tuhan tentang makna kemerdekaan menurut Alkitab, saudara. Ya. Nah, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Ini adalah kata-kata yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Dia tulis demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang sempurna. Jadi ada hukum yang tidak sempurna dan ada hukum yang sempurna. Apakah itu? Nanti kita akan belajar. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudara, kita sudah memperingati kemerdekaan bangsa negara kita Indonesia, tetapi firman mengajarkan bahwa kemerdekaan manusia itu ketika kita menemukan hukum yang sempurna dan kita menelitinya. Nah, kemudian dikatakan, dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun dalam hukum yang sempurna tadi, yang memerdekakan manusia tadi. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, ini adalah tulisan dari Rasul Yakobus, yaitu seorang rasul yang terkenal dengan penekanan pada perbuatan, bukan hanya iman, begitu ya, saudara. Nah, saya ingin ngajak Anda untuk meneliti bagian dari firman Tuhan yang lain. Kita semua tahu bahwa Alkitab kita itu cukup tebal, saudaraku ya, dan kitab-kitabnya juga ditulis oleh berbagai macam orang, ada perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Nah, kita akan meneliti karena di dalam hukum ilmu tafsir, itu kita tidak bisa menafsirkan satu ayat, kemudian ayat itu seakan-akan berdiri sendiri. Tidak, kita harus juga membandingkan dan mencoba mencari referensi dari ayat-ayat lain yang berkait dengan ayat yang kita sedang renungkan. Nah, kita sedang merenungkan ayat Yakobus 1 ayat 25 ini. Nah, saudara, coba kita lihat hukum yang sempurna yang bisa memerdekakan orang itu apa? Ya, coba sekarang kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus. Roma 8 ayat yang kedua, atau kita baca mulai ayat pertama, saudara ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bebas hukuman itu hanya ada satu cara, yaitu in Christ Jesus. Ada atau tinggal di dalam Kristus Yesus, maka kita bebas dari penghukuman. Nah, kemudian penjelasannya di ayat kedua. Nah, di terjemahan yang lebih tepat, terjemahan Indonesia yang terakhir itu sudah dibetulkan, yaitu hukum roh yang memberi hidup, hukum roh, the law of the Spirit, yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudaraku, tadi Yakobus berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu adalah hukum roh yang memberi hidup ini, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudaraku, hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Caranya dalam Kristus. Tadi ayat 1 dalam Kristus kan kita bebas hukuman.
dalam Kristus kita merdeka dari hukuman. Saudaraku, karena dalam Kristus berlakulah the law of the Spirit atau hukum roh. Bebas dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi satu hukum harus diatasi dengan hukum yang lain. Kita sering mendengar perdebatan dari para ahli hukum, itu di dunia, saudaraku ya. Ini ada hukum ini, ada undang-undang ini. Yang bisa mengalahkan undang-undang itu adalah undang-undang yang lain, yang di atasnya. Gitu, saudaraku. Jadi hukum harus diselesaikan dengan hukum. Demikian hukum dosa, yaitu hukum yang suka tidak suka, mau nggak mau, itu berlaku. Hukum itu dalam diri manusia yang memang lahir dalam dosa. Jadi kita nggak suka berbuat dosa, tapi hukum dosa itu berlaku dalam hidup kita sehingga kita terus-menerus berbuat dosa, jatuh dosa terus-menerus. Itu diceritakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7. Yang baik, yang mulia aku ingin lakukan, tapi justru yang jahat yang aku perbuat. Yang ingin aku lakukan, tidak aku lakukan, bahkan yang sebaliknya yang aku kerjakan. Itulah hukum dosa. Nah, hukum dosa ini nggak bisa diselesaikan, saudaraku, kecuali dengan hukum yang lain, yaitu hukum roh. Dan hukum roh ini berlakunya kalau kita in Christ Jesus, tinggal di dalam Kristus. Makanya dalam uraian tentang pokok anggur yang benar, itu Tuhan Yesus kan berkata, tinggallah di dalam aku. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan Yakobus tadi mengatakan, di dalam Kristus kita harus belajar firman, meneliti akan perkataan-perkataan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan kita teliti, dan itu akan memerdekakan kita. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Bukan hanya hukum dosa, tapi juga hukum maut. Hukum maut itu apa, saudaraku? Bahwa manusia akan terus-menerus jatuh dalam dosa karena ada hukum dosa yang berlaku. Nah, itu seringkali saya pakai ilustrasi seperti kita ini melemparkan benda ke atas, benda itu pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Mau kita lemparkan sekuat apapun daya lempar kita ke atas, benda itu pasti akan jatuh ke bumi. Karena ada hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi ini hanya bisa dikalahkan dengan hukum yang lain. Misalnya kita naik pesawat, gitu ya. Naik pesawat, ada hukum mesin pesawat yang bisa mengangkat kita, mengalahkan hukum gravitasi sehingga kita bisa melayang di atas. Kalau zaman dahulu seringkali saya pakai istilah hukum sayap Raja Wali, ya. Makanya kuasa Roh Kudus seringkali diumpamakan dengan kuasa sayap Raja Wali. Nah, sayap Raja Wali itu, saudara, itu kenapa dia Raja Wali itu kan punya berat, punya bobot, betul ya. Tapi kenapa Raja Wali nggak jatuh ke bumi? Karena dia punya sayap, dan ketika sayapnya dikepakkan, maka dia akan melayang mengatasi akan gaya tarik bumi. Itu hukum yang lain, hukum sayap Raja Wali. Atau kalau zaman sekarang, hukum mesin pesawat, ya, mesin jet, saudaraku ya. Nah, hukum dosa itu, yang terus membuat kita jatuh dosa itu dapat kita selesaikan kalau kita ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus berlaku hukum sayap Raja Wali, berlaku hukum itu, saudaraku, hukum pesawat itu tadi. Nah, dan hukum maut itu apa? Itu akhir, ujung dari hukum dosa. Manusia itu kan karena adanya dosa, terus berbuat dosa, dan ujungnya dia maut. Maut itu bukan kematian fisik saja, tetapi kematian fisik itu akhir dari hidup manusia di bumi, tetapi yang lebih mengerikan adalah kematian roh, di mana terpisah dari keselamatan selama-lamanya. Nah, hukum maut diselesaikan dengan hukum roh yang memerdekakan kita dari maut. Maut tidak lagi berkuasa, seperti Paulus katakan, hai maut, di mana sengatmu, gitu ya. Jadi maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, karena berlaku satu hukum yang lain, yang mengatasi hukum dosa dan hukum maut. Ya, saudara, kita lanjut sedikit ya. Yohanes 8 ayatnya yang ini menarik ini ya, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, aletheia, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sang kebenaran, saya sebut sang kebenaran, karena kebenaran ini bukan sesuatu yang seperti apa tuh,
seperti aturan-aturan, ini loh ada peraturan kalau kamu melakukan ini, maka kamu merdeka. Enggak. Tetapi kebenaran itu adalah satu pribadi. Saudara kan hafal ayat hafalan kita, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran, aletheia, dan hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan sekedar jalan saja, tapi dia adalah sang kebenaran. Jadi kalau saudara tidak tinggal di dalam kebenaran, di dalam Kristus, maka saudara tidak akan merdeka sungguh. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya Yohanes 8 ayat 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus Kristus Tuhan itu, kalau kita kenal dia, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bahkan menjadi milik dia dan kita tinggal di dalam dia, maka kebenaran, sang kebenaran yaitu Yesus Kristus Tuhan, Putra Allah itu, akan membebaskan kita. Karena apa? Di dalam Kristus berlaku hukum roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mengetahui kebenaran di sini, kata mengetahui itu pakai kata akar kata ginosko yang artinya mengetahui terus secara progresif mengetahui. Ya, ini bicara tentang pengenalan akan Kristus. Saudara kalau jadi Kristen, saudara harus belajar firman, harus mengasihi Tuhan dan terus bergaul dengan Tuhan, makin hari makin kenal dia. Ginosko, mengetahui siapa kebenaran itu. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Nah, ayat yang ke-36 dari Yohanes 8, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak di sini adalah Putra Allah yaitu Tuhan Yesus. Jadi ini pribadi yang mengangkat kita dari dosa dan maut. Dan kita ditaruh di dalam dia. Kita sebagai tubuh Kristus dianggap sebagai bagian dari dia. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Free indeed. Merdeka beneran. Jadi ada merdeka yang belum beneran. Ya, hari ini kita sering mendengar adanya komentator-komentator di hari kemerdekaan ya. Ini kita sudah 81 ya, Indonesia merdeka. Itu ada para pakar, para senior yang berkata kita sudah merdeka 81 tahun tapi kita belum benar-benar merdeka. Kemudian dikaitkan dengan belum merdeka dari kemiskinan, belum merdeka dari kebodohan, belum merdeka dari keadilan, belum merdeka dari korupsi begitu ya. Nah, itu bisa ditafsirkan ke sana. Tapi saudaraku, pada akhirnya kita membutuhkan kemerdekaan sejati, yaitu benar-benar merdeka. Yaitu ketika kita mengetahui, mengenali siapakah Yesus Kristus Tuhan. Kita menerima dia, kita menyambut dia, kita mengasihi dia, maka kita benar-benar merdeka. Yaitu dimerdekakan dari dosa dan maut karena berlaku hukum roh yang membebaskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.